ada suara, ada ledakan, anggota lalu lintas jadi korban. Waktu dia sedang nembak itu, saya disuruh tembak. Hati saya bilang disuruh nembak, jadi saya nembak ke sini. Nembak apa? Nggak ada bawa senjata, saya bilang. Pak, pinjam Pak. Senjatanya pinjam. Saya ambil senjatanya, revolver. Pelurunya 6, karena saya lihat itu keluar asapnya nggak meledak. Saya maju kira-kira jarak saya sama pelaku itu 4 meter. Nah, 4 meter. Jadi saya habiskan 6 peluru itu. Terus saya teriak, peluru habis. Bahkan Kapolri pada Menko Polhukam untuk kejar, untuk tangkap, baik yang di peristiwa maupun yang ada di jaringan-jaringan ini. Negara, bangsa, dan rakyat, saya kira tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Pada 2016 dan 2018, Indonesia diserang oleh teror. Di mana 2016, serangan teror terjadi di pusat kota Jakarta, yaitu di Jalan Tamrin. Dan pada 2018, serangan terjadi di Surabaya, di mana pelakunya adalah sebuah ironi sekaligus tragedi karena melibatkan satu keluarga. Untuk membahas hal itu sudah hadir di hadapan kita Kombes Dedi Tabrani. Selamat siang Bang. Selamat Dedi. siang. Apa kabar Bang Dedi? Baik, alhamdulillah. Oke, Bang Dedi, saya mau langsung bertanya terkait peristiwa teror yang Abang hadapi pada 2016 Di Sarinah ya? di Sarinah, betul. Abang mungkin masih ingat nggak bagaimana peristiwa itu datang ke Abang? Ya, seingat saya waktu itu saya lagi ada tamu di kantor. Oke. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba hadir di depan saya ini, di depan meja, ada suara, ada ledakan, anggota lalu lintas jadi korban. Nah, dengar itu, saya langsung nyari kunci. Biasanya kan naik mobil kan, tapi saya mau cari kunci motor biar cepat. Kunci motornya nggak tahu di mana, akhirnya naik mobil juga, naik mobil dinas. Saya nyetir sendiri, langsung ke TKP ke Sarinah, hidupin rotator, langsung bablas lampu merah, langsung ke depan Sarinah. Oke, Abang waktu itu menjabat sebagai apa? Kapolsek Menteng. Oke, sementara TKP-nya di wilayah Abang. Wilayah Menteng ya. Oke, jadi Abang mengendarai mobil tadi ya, ngebut ya Bang ya? Ngebut ya. Sampai taruh mobil dibawa masuk sama driver. Saya jalan kaki ke pojokan itu Starbucks. Oke. Saya lihat dari situ, waktu saya pertama kali nyampe, keluar dari mobil, pintu mobil, saya lihat udah kosong jalan, ada lalu lintas, ada polisi yang berasap masih. Mungkin baru ledakan kan. Oke. Masih berasap gitu, udah tertidur di jalan. Kemudian ada polisi 4 orang di pojokan depan Starbucks itu. Oke. Yang belakangan ketahuan itu Pak Martuani, ada drivernya Pak Martuani, Tamat sama Untung Sangaji. Oke. Nah, kemudian saya mendekat ke mereka, dekat di bawah pohon itu, saya mendekat di pojokan. Belum sempat saya ketemu sama mereka udah nyebrang jalan ke arah Jakarta Theater. Oke. Nah, nyebrang dan agak ke belakang, ke bawah pohon. Nah, kemudian dari situ mereka langsung nembak ke arah pelaku itu. Ada 2 orang pelaku waktu itu. Oke, stop sampai di situ dulu Bang. Ketika Abang datang, kan Abang mendapatkan laporan adalah ledakan. Ya kan? Nah, ketika sampai, yang Abang lihat berarti tadi kondisinya sepi ya Bang ya? Sepi. Nah, apa yang ada di pikiran Abang pada saat itu? Saya nggak menggunakan apa-apa, saya hanya pakai baju PDH, nggak bawa senjata, terus ngelihat, oh ini rupanya ledakan, ini teroris ini. Tapi tahunya pun setelah sampai saya jongkok saya kan mau ngejar Pak Martuani sama Untung itu, mereka udah lari duluan. Nah dari situ, karena ini sepi udah,
ada orang, dua orang jalan-jalan di sini oh itu pelakunya itu. Dalam hati saya, oh yang pakai topi itu mungkin pelakunya, dia pakai senjata, goyang-goyang begini. Nah, kemudian dari sini langsung nembak ke sana. Wah, ini mungkin teroris ini dalam hati saya. Nah, jadi abang sebenarnya belum tahu belum itu. belum tahu. Jadi ketika ada aksi tembak menembak antara Bang Untung Sangaji tadi ya, beserta yang lainnya dengan pelaku teror, baru abang menyadari itu, oh ini teror. Iya, karena ada yang meledak, saya lihat dia pakai senjata, wah ini teroris gitu. Dalam hati saya pas saya jongkok itu, nggak lama kemudian mereka nembak ke sana, nembak ke arah pelaku. Oke. Tapi mereka berdua itu kan bersembunyi di antara mobil-mobil di depan Starbucks ya kalau nggak salah. Oke. Nah, waktu dia sedang nembak itu, saya disuruh tembak. Hati saya bilang disuruh nembak, jadi saya nembak ke sini. Nembak apa? Nggak ada bawa senjata, saya bilang. Terus dia bilang tembak lagi. Saya lihat, akhirnya saya di orang sepi itu nggak ada, saya cari-cari di mana anggota saya. Tahu-tahu nggak jauh dari sebelah saya itu ada pot bunga. Di belakang pot bunga itu ada anggota pokoknya. Pak, pinjam Pak. Senjatanya pinjam. Saya ambil senjatanya, revolver. Pelurunya 6. Oke. Jadi saya buka pelurunya, oh utuh, 6, masukin lagi. Nah, dari situ saya langsung lurus ke nyebrang jalan, ada pohon-pohon nyebrang jalan di antara parkiran mobil. Nah di situ sebentar saya berhenti sambil melihat pelaku itu lihat ke saya datang. Dia ngelihat, karena dia ngelihat langsung saya maju ke depan. Ini peluru dari Untung dan itu lagi nembak itu. Iya. Saya lari ke sana. Saya lari ke tembok di Starbucks. Oke. Dia ngelihat saya pas lari, jadi dia lempar bom bukan bom, mungkin granat buatan gitu. Oke. Jadi dia lempar, kira-kira jaraknya 3 meter lah dari saya sama granatnya. Tapi granatnya ini nggak meledak, cuma keluarin asap. Karena saya lihat itu keluar asapnya nggak meledak, saya maju kira-kira jarak saya sama pelaku itu 4 meter. Oke. Nah, 4 meter. Jadi saya habiskanlah 6 peluru itu. Di situ ada 2 orang, satu berdiri, satu jongkok di bawah pokoknya. Jadi 6 peluru itu habis di situ. Terus saya teriak, peluru habis. Nah, ada orang di belakang saya, kemudian menggeser saya. Jadi saya langsung balik ke posisi semula di pinggir mobil. Oke. Di jalan antara Jakarta ke Sarinah, Gedung Sarinah ya. Oke. Bang, mungkin sebelum ini tadi sahabatkompas.com kita sebenarnya sudah mensimulasi Bang ya, posisi abang. Nah sekarang kita mungkin coba bisa gambarkan pada momen itu ya Bang ya. Nah, ini Bang. Nah, ya. Ya, jadi saya dari sini datang. Oke. Abang dari sini, dari pojok ini ya. Oke. Nah, ketika saya datang dari sini, mau mendekatin Pak Martuani sama Tamat dan teman-teman itu, mereka sudah lari ke sini. Nah, mereka nembak dari sini ke sini. Sorry, ini Sarinah ya Bang ya? Ini Sarinah, ini Jakarta Theater. Oke, ini Bawaslu kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Nah, dan pos polisi di tengah sini? Iya. Oke. Pos polisi di tengah sini. Saya lari dari sini, lurus ke arah mobil. Iya. Ya, ke arah mobil saya berhenti sebentar, terus saya lari ke sini. Ketika saya lari ke sini nih, dia ngelihat saya, dia lempar bom dari sini ke sini. Granat. Nah, saya lihat nggak meledak, saya maju, terus nembak ke sini sampai habis pelurunya. Terus saya teriak, peluru, gitu. Maksudnya pelurunya udah habis karena 6 kan. Nah, setelah saya teriak itu nggak lama datang rombongan. Orang lari-lari datang. Rombongan polisi? Oke. Ya. Posisi pelaku ada di sini Bang ya? Iya, di samping mobil. Oh, di samping mobil, oke. Ya. Terus saya bilang clear, jangan tembak lagi gitu. Karena udah jatuh dua-dua. Tapi waktu itu masih bernapas. Oke. Ketika abang berhadapan langsung dengan pelaku itu, ini saya mau nanya,
serius nih Bang ya. Apa yang Abang pikirkan pada saat itu? Saya nggak pikirkan apa-apa. Saya mau nembak aja. Saya mau lumpuhkan. Karena disuruh tembak dari hati saya nih, tembak gitu. Sampai saya ngeliat gini, kok tembak? Sampai dia seperti goyang begini, tembak katanya. Jadi ada yang nyuruh nembak saya itu. Tapi saya kan nggak bawa senjata. Iya. Saya cari anggota di mana, cari senjata dulu. Oke. Karena nggak tahu ada teroris waktu itu. Iya. Oke. Abang ini kan punya background sebagai seorang gegana ya. Iya. Ketika menghadapi situasi seperti itu, sebenarnya ada SOP-nya nggak sih Bang? Ada, tapi kita kan sudah di gegana anti teror saya hampir 6 tahun. Yeah. Jadi dengan perilaku itu saya udah biasa. Jadi nggak ada rasa takut lagi. perasaan apa-apa, nggak ada, biasa aja. Oke. Kalau boleh saya tanya nih Bang, peluru siapa yang melumpuhkan pelaku? Ya peluru saya, karena saya yang pertama nembak. Oke. Tapi kenapa pada saat itu Abang tidak muncul ya Bang di pemberitaan? Ya karena tidak muncul itu karena sedang berlangsung proses itu. Mungkin siang itu ada masuk WA ke saya dari teman saya, Densus Didik Novi. Oke. Dia kirim ke saya ada Facebook yang cari anak Aceh ini hidup dan mati gitu. Karena ada langsung muncul berita yang saat itu. Nanti dulu, berarti ketika peristiwa teror itu terjadi di hari yang sama? Iya. Beberapa jam kemudian atau beberapa jam kemudian. Abang mendapatkan berita. Oke. Dari yang dikirim oleh teman. Oke. Densus. Namanya Pak Didik Novi. Didik Novi, oke. Iya. Terus saya ini masih dalam kejadian itu hanya 11 menit menurut saya. Udah selesai sebenarnya. Tapi karena prosesnya panjang, orang ramai datang. Harus clearance ya? Ya, clearance sampai dengan sore mau malam gitu. Jadi saya udah telepon anggota di Polsek, suruh datang jagain rumah saya. Oke. Saya udah feeling kalau ada begini-begini, saya suruh anggota bawa 3 orang dengan senjata jagain rumah depan. Oke. Ketika Abang pertama kali ngelihat link itu, apa yang ada di pikiran Abang tuh? Teror ini sudah sampai ke saya, kok bisa gitu? Iya. Saya hanya mikirin anggota ngamankan rumah, itu aja. Saya nggak mikirin yang lain. Amankan rumah, ternyata malam hari, emang datang orang ke situ, loncat pagar dari sebelah kompleks saya. Oke. Mengarah ke rumah. Dia bawa senjata juga. Tapi anggota yang jaga di depan ini, 1 orang duduk jaga di depan rumah saya, 2 orang lagi tidur di dalam, di posnya itu, di ada kamar di depan itu. Dia panggil bang, ada orang bang. Jadi dia nggak nembak orang itu, tapi malah manggilin senior. Yeah. Terus baru mereka lapor ke saya, ada orang datang gitu. Akhirnya rumah saya nggak ada CCTV waktu itu. Nah, besoknya baru kita pasang CCTV di situ. Yang saya lapor ke Pak Kapolda sama Pak salah satu direktur di Densus. Iya. Baru rumah saya didatangin orang. Nah akhirnya, oke Dad, besok kita alihkan wartawan semua ke Tanjung Priok aja, suruh ke Untung Sangadi. Jadi pada saat itu sebenarnya Abang dalam tanda kutip dilindungi. Iya. Oke, tapi sebagai seorang gegana, seorang polisi, Abang terbiasa nggak sih sebenarnya mendapatkan teror seperti itu? Atau itu yang baru pertama kali menimpa Abang? Iya, itu yang baru pertama sekali. Oke. Tapi nggak ketahuan tuh Bang berarti ya? Satu orang yang menyelinap masuk ke dalam rumah itu siapa? Enggak. Belum sampai ke rumah, masih di depan rumah. Dari arah musola, dia jalan ke rumah. Dan dia diidentifikasi menggunakan senjata? Iya. Karena anggota yang melihat. Ya. Bang, kita kembali lagi ke peristiwa bom Tamrin tadi. Sebenarnya para pelaku ini siapa Bang? Para pelaku belakangan kita tahu dia anggota JAD, namanya Muhammad Ali
Oke, satu lagi kalau nggak salah namanya apa? Yang pakai topi itu Afif ya kalau nggak salah, benar ya? Ya, Apip atau Sunakim ya. Ya. Sunakim. Oke. Nah, apakah abang ikut terlibat juga dalam penyelidikan mereka itu? Nah, saya nggak terlibat karena waktu itu kan saya Kapolsek. Jadi nggak ada kaitan. Itu kan yang melaksanakan penyelidikan itu Densus. Iya. Nah, saya mulai terlibat di dalam kegiatan itu ketika saya melaksanakan studi S3 di PT IKA. Oke. Nah, saya mengambil disertasi tentang bom Surabaya. Waktu itu 2018, bom Surabaya itu baru kejadian. Oke. Baru kejadian. Nah, peristiwa bom Surabaya 2018 itu adalah peristiwa pertama di dunia yang dilakukan oleh aksi bom bunuh diri keluarga yang dilakukan oleh satu keluarga utuh, keluarga Bati, bapak, ibu, dan anak. Itu baru pertama di dunia. Sedangkan sebelum-belumnya itu terorisme keluarga saja, bukan keluarga Bati. Iya. Nah, itu sudah pernah terjadi di banyak belahan dunia antara adik kakak melakukan aksi teror dan sepupu-sepupu udah pernah banyak. Tapi yang keluarga Bati, bapak, ibu, anak, keluarga utuh, nah, nuclear family ini baru pertama terjadi di dunia. Oke. Ya. Dan itulah yang saya angkat dalam disertasi. Ternyata kasus itu bergulir lagi bukan hanya di Surabaya. Kemudian kasus itu terjadi lagi di Sibolga, Sumatera Utara. Setelah dari situ berkembang lagi ke bom Makassar. Ada 3 TKP di Makassar. Bom bunuh diri keluarga. Kemudian dari situ ada lagi, sambil saya buat disertasi ini, kejadian lagi di Sibolga, kejadian lagi di Makassar. Kemudian kejadian di Jolo, 2 TKP. Itu orang Indonesia juga kalau nggak salah, orang Makassar, Nopi. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir, pimpinan tertinggi ISIS itu ketika mau ditangkap oleh pasukan Amerika, dia meledakkan diri dengan istri dan anaknya di satu rumah depan. Kemudian di belakangnya ada anak buahnya dengan anak dan istrinya juga diledakkan. Jadi cerita bom bunuh diri keluarga ini menjadi klimaks di situ. Ketika pimpinan ISIS tertinggi itu melakukan aksi yang sama, meniru aksi yang dilakukan di Surabaya. Oke. Dalam disertasi abang, apa yang abang teliti sebenarnya tentang apa sebutnya tadi, nuclear family ya? Iya, nuclear family. Oke. Kenapa itu bisa sampai terjadi? Bom bunuh diri keluarga itu terjadi karena adanya aktor intelektual yang mempengaruhi ataupun merangsang mereka untuk melakukan aksi-aksi. Jadi mereka tidak ada perintah secara langsung untuk melakukan aksi, tapi mereka dengan kesadaran sendiri setelah mendengar ceramah, terdoktrin, mereka melakukan aksi itu. Nah, aksi bom Surabaya itu juga dipicu oleh aksi sebelumnya, yaitu peristiwa di rutan Brimob di Kelapa II. Kelapa II, betul. Nah, jadi aksi di rutan Brimob Kelapa II itu memicu jaringan teroris di wilayah dekat Jakarta ini, Sumatera, Jawa Barat, itu untuk hadir melakukan perang terbuka dengan polisi, dengan Densus, dengan polisi waktu itu. Nah, mereka yang belum merencanakan aksi, kepingin cepat-cepat melaksanakan aksi. Nah, karena itu kan ramai di media, peristiwa itu diliput, peristiwa bom rutan Kelapa II. Bang, kalau nggak salah, serangan teror di Surabaya itu kan terjadi di beberapa tempat, ya kan? Ada di gereja dan juga di Polres ya, Polres, halaman apartemen, Mapolres, dan satu apartemen. Yeah. Nah, yang mana yang pelakunya ini merupakan yang abang bilang tadi, satu keluarga utuh? Peristiwa yang mana?
yang satu keluarga utuh itu di depan Polres, Oke. di gereja juga, Oke. kalau di apartemen itu hanya yang buat bomnya saja yang meledak. Tapi yang di gereja, kalau nggak salah ingat lagi, di gereja sama di Polres. Oke. Ya. Bang, kalau Abang bilang tadi satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Ya. Sebenarnya kan secara usia yang memiliki kematangan psikologi begitu ya, kita sebut ya. Itu kan sebenarnya ayah dan ibu. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana proses radikalisasi itu terjadi? Iya. Ya. Kelompok ini terkait dengan jaringan Jamaah Ansarud Daulah. JAD tadi. JAD, ya. Oke. Di dalam JAD itu ada beberapa faksi-faksi. Nah, yang ada waktu itu kalau nggak salah ingat saya tulis faksi Fah itu yang paling militan itu, Fah namanya. Kemudian ada Ustadz Khalid Besmeleh. Nah, mereka ini dulu muridnya Ustadz Khalid. Oke. Mendengar pengajian-pengajian sampai mereka ikut bergabung ke JAD. Nah, cara mereka melakukan diradikalisasi adalah dengan kumpul-kumpul buat pengajian di rumah salah satu tokoh misalnya. Kemudian anak-anak itu tidak dilibatkan dalam acara pengajian itu, tapi di tempat sendiri disetelkan video. Disetelkan video tentang semangat jihad dan mempengaruhi cara pikir anak itu untuk ikut kelompok ini. Oke. Nah, jadi ada video-video yang diputarkan khusus untuk anak-anak. Karena kan dia pengajian ramai bawa ibu, bawa anak, bawa keluarga, supaya nggak kelihatan ini acara apa gitu, nggak khusus kelihatan acara pengajian gitu. Oke, berarti memang itu sudah dirancang sedemikian rupa ya Bang ya? Iya, untuk dirancang. dalam tanda kutip memasukkan ideologi kekerasan itu kepada baik itu ayah maupun anaknya Bang ya? Iya, tapi yang unik pada waktu itu adalah tempat kita tanya sama Aman Abdurrahman, sama Ketua JAD Jawa Timur waktu itu, namanya lupa saya. Saya wawancari dia, Aman di tahanan Korbrimob di Gegana, Brimob, yang lain di Nusa Kambangan. Kita wawancari mereka. Mereka katakan mereka nggak pernah menyuruh untuk melakukan aksi dengan anak itu. Jadi di dalam JAD sendiri nggak ada perintah untuk melakukan bom bunuh diri itu dengan melibatkan anak. Nah, bahkan Aman Abdurrahman itu bukan ajaran kami itu, bukan, dia bilang. Statementnya Aman Abdurrahman ini apa gini? Kan beda Bang antara saya tidak menyuruh dan saya tidak melarang gitu. Saya tidak menyuruh juga melarang. Kalau misalnya dia tidak menyuruh, tapi apakah dia melarang itu gitu? Jadi itu lebih tegas lagi gitu. Gitu. Enggak juga ya? Bahkan mereka tidak mengajarkan seperti itu. Bahasanya pada saat bahasanya itu, Aman itu yang paling Wahabi itu ya saya, katanya. Saya yang Wahabi itu, katanya. Dan saya pun nggak pernah mengajarkan anak-anak dilibatkan dalam teroris, itu katanya. Mereka itu Aman Abdurrahman kan pimpinan tertinggi waktu itu. Dan ada yang ketua amirnya Jawa Timur pun mengatakan kita nggak pernah menganjurkan melibatkan anak. Hanya istri sama bapaknya aja. Tapi faktanya begitu. Ya, faktanya begitu. Jadi itu muncul dari mana sampai akhirnya melibatkan anak dalam aksi kekerasan? Ya. Dalam penelitian saya pernah bertanya, saya lupa dengan siapa, tapi dia sebenarnya ingin menitipkan anaknya ini. Anaknya sebenarnya
ingin dititipkan dulu ke orang tua atau ke apa, tapi nanti dia mikir lagi, aduh, kalau dititipkan ke orang tua ataupun kemana, apakah nanti anak saya bisa masuk surga kayak seperti saya? Atau saya bawa aja lah sekalian biar masuk surga. Nah, gitu. Artinya itu muncul dari si ayah dan ibunya sendiri. Ayah dan ibunya sendiri. Jadi sebenarnya anak itu mau dititipin sebenarnya, nggak mau dilibatin. Kalau yang ada yang kecil itu, tapi kan ada anak yang udah besar yang yang kalau nggak salah pelaku di Mapores itu udah agak besar. Yang kecil ini yang saya bilang dia agak ragu-ragu, tapi dia ingat lagi nanti anak saya dididik sama orang tua, saya titipin nggak masuk surga nanti, udah bawa aja sekalian gitu. Nah, apakah abang juga mewawancarai mereka, anak-anak ini? Saya mewawancarai panti sosialnya dan anggota Densus yang mengawal panti asuhan yang khusus anak itu. Nah, terakhir anak itu dari apa tuh di Cibubur itu ada tempat penampungan mereka, sudah dipindahkan karena waktunya udah habis, program mereka untuk anggarannya untuk itu udah habis. Dipasantrenkan dia di perbatasan Jawa Tengah, dan di perbatasan itu ada pesantren satu di situ. Nah, dan dari laporan anak Densus yang mengawasi mereka, dia udah mulai nulis lagi waktu itu, udah mulai gambar-gambar senjata, gambar bendera. Nah, karena kan nggak fokus lagi, itu kan pesantren biasa dimasukin, bukan program deradikalisasi teror. Nah, terakhir yang saya tahu dia udah mulai gambar-gambar lagi, masih ingat mungkin peristiwa-peristiwa. Iya. Dan itu memang harus dikawalnya sampai tuntas itu ya. Harus fokus itu. Nah, Bang, pertanyaan saya lagi yang tadi tuh, Bang. Sebenarnya apakah kita layak menyebut mereka itu juga sebagai bagian dari pelaku, atau justru mereka sebenarnya korban dari terorisme itu sendiri? Iya, dia juga pelaku dan dia juga korban. Dia juga pelaku dan dia korban dari jaringan ulama kekerasan tadi yang saya sebut dengan ulama kekerasan, violent ulama. Ini satu teori yang saya temukan di dalam disertasi itu. Nah, agak kontroversial nih teorinya. Ulama yang melakukan kekerasan. Iya. Nah, anak-anak ini, apakah abang juga ikut memantau nih? Apakah dia juga kembali ke masyarakat dan juga kembali bisa hidup kembali normal seperti anak-anak yang lainnya, atau gimana situasi terakhirnya, Bang? Setahu saya waktu itu wali kota nggak mengizinkan dia masuk ke tinggal di situ lagi di Surabaya. Mungkin anak-anak ini dipesantrenkan aja gitu, di sekolahin. Oke, sebenarnya sayang itu, Bang, ya, begitu ya. Iya, makanya dia nggak bisa dilepas. Iya. Kan BNPT itu terbatas pada aksi-aksi seperti itu. Kan dia menggunakan program itu dengan anggarannya habis dia lepas. Nah, mereka ini nggak bisa dilepas sebenarnya. Iya. Jika dilepas, dia akan bergabung lagi dengan teman-teman yang lamanya. Iya. Oke, Bang, menurut abang, mungkin juga ini disinggung dalam disertasi ya. Kira-kira apa model yang paling efektif ya, untuk mencegah radikalisasi di keluarga? Menurut saya itu modelnya itu tergantung kasusnya. Nah, dari mana awal dia masuk, dari pintu itu kita buat dia keluar. Jadi model terorisme ini kan macam-macam. Yang paling terakhir, yang terkini itu adalah terorisme bunuh diri keluarga, Batih, yang saya teliti itu. Nah, kalau kasus seperti itu, dari mana dia pintu masuknya? Dari pintu itu juga dia harus keluar. Jadi nggak boleh disamaratain semua model itu. Model-model ini, dari model seperti apa dia masuk, model seperti itulah dia diselesaikan. Jadi berbeda-beda setiap model-model terorisme ini. Metodenya seperti apa, Bang? Ya kan misalnya terpaparnya karena apa? Kan beda-beda orang terpapar. Ada yang misalnya orang yang udah banyak sekali kesalahannya, maksiat dia buat. Dia pengen tobat. Dia ikut misalnya AA game,
Wah, besok kumat lagi. Ikut majemen kalbu misalnya, besok kumat lagi. Ikut apa lagi misalnya? Jamaah tablik, besok ingat lagi. Masuk NU, masuk Muhammadiyah. Dia udah coba-coba semua itu pasti. Nah, terus dia salah cari teman, masuknya ke kelompok itu. Itu yang jadi persoalan. Sebenarnya kadang-kadang itulah yang saya sebut pintu. Oke. Nah, pintu itu dia masuk. Dari pintu itu juga kita keluarkan dia gitu. Iya. Nggak bisa dipaksa dengan model-model yang lain. Oke. Oke. Apakah radikalisasi yang menyentuh sampai keluarga Bati seperti itu masih hidup atau masih ada sampai sekarang, Bang? Atau minimal berpotensi ada sampai sekarang? Pasti ada. Kalau potensi kan, kita bicara potensi, pasti akan selalu ada. Di perjalanan sejarah kehidupan manusia, pasti akan ada. Tapi sebenarnya alhamdulillah ya, Bang ya. Udah berapa tahun terakhir ini kita terbebas dari peristiwa teror. Mudah-mudahan ini akan terus-menerus begitu ya, Bang ya. Iya, kita harapkan seperti itu. Nah, tapi Abang bilang tadi potensi itu masih ada. Iya. Apakah misalnya taruhlah polisi negara itu tidak meminimalkan itu menjadi lebih kecil lagi potensinya? Ya, negara harus tampil selalu memperkecil kejahatan. Dia kan emang itu tugasnya. Nah, tapi kan sesuatu kejahatan itu kan di-create. Nah, kita nggak tahu. Kalau sekarang potensi teroris itu kan di seluruh dunia udah meredup. Iya. Nah, berganti kepada aksi-aksi keamanan sekarang. Perang misalnya, antar negara dan sebagainya. Oke. Menurut Abang, apakah mitigasi pencegahannya sudah tepat itu? Dan apa yang dilakukan untuk memitigasi itu supaya itu tidak tiba-tiba naik lagi lah gitu di Indonesia ini? Ya, yang pertama menurut saya itu yang pertama anggarannya itu. Oke. Nah, seperti di BNPT kan anggarannya sedikit. Iya. Jadi ketika dia uangnya udah habis, programnya udah habis, dia ditinggalin. Oke. Kasihan. Kalau Densus kan enggak. Kalau Densus tuh anggarannya banyak dan dia terus diikutin sampai walaupun udah lepas juga, udah keluar, masih ngikutin juga. Masih dimonitor juga. Iya. Oke. Lugas nih saya nanya, Bang. Berarti JAD masih ada apa enggak sampai sekarang? Pasti masih ada. Masih ada. Ya. Di mana mereka, apakah Abang tahu? Kalau organisasinya saya rasa udah dibubarin nih. Oke. Secara organisasi memang sudah nggak ada. Ya, tapi orang-orangnya, pengikut-pengikutnya pasti masih ada. Pasti ada dan apakah dipantau maksudnya? Ya, dipantau dalam kategori yang tingkat radikalnya itu masih tinggi. Oke. Itu dipantau. Tapi yang udah dianggap sudah sudah agak baik, itu ditinggalkan. Oke. Tidak dipantau lagi. Oke. Ada penilaian-penilaiannya. Iya. Tapi yang penting itu ya, negara tetap memantau agar nggak kecolongan lagi, Bang ya. Iya, harus pasti. Oke. Bang, jika Abang bisa merumuskan satu pesan nih, ya, untuk aparat penegak hukum lah begitu ya. Iya. Kira-kira sebenarnya apa yang selain anggaran, apa yang dibutuhkan lagi untuk menekan kelompok teror itu supaya jangan muncul lagi? Sebenarnya keinginan negara ataupun kesungguh-sungguhan negara menangani sesuatu itu pasti selesai. Iya. Apapun itu. Tapi kalau udah ada kepentingan di balik-balik itu, nah pasti akan berulang lagi, pasti akan berulang lagi. Oke. Apakah labeling dari masyarakat gitu ya? Entah itu stereotip atau yang sejenisnya lah gitu. Itu juga menyuburkan aksi teror nggak sih, Bang, kepada mereka? Ya pasti. Artinya gini, ini kalau yang saya baca-baca adalah sejumlah pelaku teror itu berasal dari keluarga yang ekonominya kurang. Ya. Meskipun mungkin beberapa tahun terakhir kita menemukan pelaku yang kemampuan finansialnya sebenarnya bagus gitu ya. Yeah. Dia dari ekonomi menengah begitu. Nah,
Apakah karena jangan-jangan karena kealpaan kita sebagai masyarakat memperhatikan mereka, sehingga mereka itu akhirnya terjerumus ke aksi kekerasan terorisme itu, Bang? Ya, terorisme terjadi bukan hanya kepada orang ekonominya rendah, enggak. Bahkan yang ekonominya menengah ke atas juga terjadi. Iya. Bahkan yang melakukan bom di Surabaya ini kan lulusan perguruan tinggi. Terus gimana dong ya, Bang, cara masyarakat untuk memperhatikan kiri kanan mereka supaya itu nggak tumbuh tuh gimana ya? Sebenarnya masyarakat itu bisa mendeteksi. Iya. Nah, ini penting nih, masyarakat bisa mendeteksi. Bisa mendeteksi. Yang kalau ada orang yang udah aneh-aneh, nggak biasa misalnya pengajian biasa kan kita tahu semua. Di masjid udah ada yang biasa. Ada yang sembunyi-sembunyi. Misalnya di rumahnya, ditutup pintunya, itu kan terdeteksi oleh tetangga-tetangganya. Nah, tetangga-tetangganya ini boleh lapor gitu. Ke Polsek, ke Pospol, ke Babin Kamtipmas yang hari-hari ada di tengah masyarakat. Nah, itu sebenarnya kalau masyarakat peduli aja, itu pasti akan ketahuan. Sesuatu yang berbeda dari kelaziman yang dibuat, aktivitas itu. Mungkin dia sembunyi-sembunyi. Nah, seperti kasus di Surabaya itu, memang ada, tanda kutip itu, kecolongan dari Densus juga. Misalnya, orang ini dianggap sudah baik. Kenapa? Karena dia udah pakai celana jin. Dan orang itu udah aktivitas biasa, jualan, bukan seperti teroris yang Tertutup. pakai baju celana gantung, baju gamis terus misalnya. Tanda-tanda seperti yang dianggap anggota sekarang, oh tanda-tanda teroris begini gitu. Dia udah nggak lagi, udah sama kayak orang biasa, udah pakai celana jin, udah nyantai. Istrinya tuh nggak pakai hijab, pakai jilbab biasa. Bahkan istrinya itu yang Surabaya, dia udah jadi keuangan di komplek, udah berbaur sama ibu-ibu komplek. Jadi akhirnya surveillance itu udah nggak jaga lagi itu. Oh, udah baik nih, masuk kategori yang baik gitu. Nah, tahu-tahu kecolongan di situ. Nah, ada juga kecolongan yang lain tuh, pelaku pada waktu itu kan jualan tuh, ada warung kecil di rumahnya. Dia memasukkan bahan-bahan kimia itu, ya dipikir itu barang jualan. Petugas-petugas ini udah ngecek tuh barang, oh ini barang jualannya biasa. Tapi ternyata kan bahan-bahan kimia itu. Padahal dia udah cek juga tuh. Nah, jadi ada kecolongan lah gitu. Ada luput dari surveillance. Berarti memang ya kesimpulannya kita harus aware sama lingkungan juga, Bang, ya. Iya, masyarakat terutama harus peduli dengan kesehariannya. Iya. Artinya peduli itu ternyata bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Iya, inilah konsep yang sedang berkembang saat ini. Itu pemolisian menjadikan polisi bagi dirinya sendiri. Jadi kalau setiap individu merasa dia menjadi polisi bagi dirinya sendiri, maka dia seperti konsep pelembagaan itu, seolah-olah saya ini bagian dari kepolisian. Saya peduli. Apa itu peduli? To police, kalau dalam bahasa polisi itu verb dari kata police itu to police, yaitu melakukan to observe, melakukan pengamatan, analisa, melihat apapun itu di masyarakat yang tidak benar dibenerin, yang salah dibenerin, yang nggak aman diamanin, yang nggak tertib ditertibin. Nah, itulah hakikatnya tindakan kepolisian. Jadi setiap individu itu harus bisa mengamankan dirinya sendiri, apalagi melihat tetangganya, wah ada yang janggal ini, nggak seperti biasanya ini. Langsung kita komunikasi dengan Satpam setempat, dengan Babin Kamtipmas yang ada di lingkungan kita. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bang Deddy Tabrani. Terima kasih, Bang, atas ceritanya. Semoga cerita Abang menginspirasi kita semua untuk lebih peduli satu sama lain, Bang, ya. Ya, terima kasih. Siap. Dan karena ternyata peduli itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Benar sekali. Oke, dan buat sahabat kompas.com yang ingin lebih detail lagi
mengetahui cerita Bang Deddy terutama tentang terorisme keluarga, itu bisa membaca di buku ini. Terorisme Keluarga, Studi Bom Bunuh Diri Keluarga Batih di Surabaya 2018. Ini yang Abang Deddy tulis sendiri ya sebagai disertasi. Dan sahabat kompas.com bisa mendapatkannya di e-commerce dan di toko buku Gramedia di kota terdekat. Oke, kalau begitu saya Fabian Januar Squado undur diri. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti.